Perkenalkan, nama saya Vincentius Rizky Wijaja dengan stambuk 1961-005. Sekarang saya akan mempresentasikan presentasi tentang keuntungan mempelajari bahasa kedua atau Benefits of Learning Second Language. Ada kutipan yang berkata, "Those who know many languages live as many lives as the languages they know." Yang artinya, mereka yang mengetahui banyak bahasa hidup sama banyaknya dengan bahasa yang mereka ketahui. Maksudnya di sini adalah jika kita mengetahui banyak bahasa, kita dapat memiliki hidup yang baru dan dunia yang baru untuk setiap bahasa yang kita ketahui. Tetapi jika kita cuma mengetahui satu bahasa, kita hanya akan terperangkap dalam satu hidup dan dalam satu dunia seumur hidup kita. Yang berikutnya adalah expand your mind. Perluas pikiranmu. Jangan hanya terpaku kepada satu bahasa sehari-hari yang kita kuasai saja. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa mempelajari bahasa baru itu susah dan rumit. Karena melihat dari bahasa yang kita ketahui sekarang, atau contoh melihat isi kamus yang begitu banyak dan begitu tebal, dan berpikir bahwa mempelajari satu bahasa itu pasti mengambil waktu yang sangat banyak. Tetapi jika kita lihat, sangat banyak kekurangan yang kita miliki jika hanya mengetahui bahasa kita sendiri saja. Seperti jika kita menonton film yang berbahasa Inggris atau yang berbahasa asing, jika film tersebut itu tidak menyediakan bahasa yang kita kuasai, itu pasti akan memberi kesulitan dalam memahami film tersebut. Begitu juga dengan saat pergi ke luar negeri. Jika kita hanya mengetahui bahasa kita sendiri, kita pasti akan sangat mudah tersesat dan kesulitan dalam bertanya. Nah, itu semua dapat menjadi sangat mudah jika kita berani untuk memperluas pikiran kita dan mempelajari bahasa yang ada di luar zona nyaman kita. Pertama, dalam mempelajari bahasa memang terasa sulit dan melelahkan. Tetapi jika terus tekun dan memahami bahasa tersebut, kita akan semakin lama, semakin nyaman dalam mempelajari bahasa tersebut. Dalam memiliki bahasa kedua, kita dapat meningkatkan 3 aspek dalam pikiran kita. Yang pertama adalah aspek sosial, aspek profesional, dan aspek kreatif. Aspek yang pertama adalah aspek sosial. Dalam memahami suatu bahasa, kita dapat lebih terbuka kepada peluang sosial dan budaya, dan dapat lebih memahami dan mengapresiasi budaya tersebut. Seperti pada slide sebelumnya, dalam memahami bahasa, kita juga dapat lebih mudah saat keluar negeri. Dengan ini juga kita dapat membuat hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan kita juga dapat lebih memahami ucapan mereka, peta-peta yang tersedia di negara tersebut, dan juga tulisan-tulisan yang ada di sana tanpa harus membuka Google Translate setiap kita ingin membaca di sana. Yang selanjutnya adalah kutipan dari Nelson Mandela yang berisi, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." Yang berarti, jika kamu berbicara kepada orang dalam bahasa yang dia mengerti, itu akan masuk ke dalam kepalanya. Dengan itu, orang tersebut akan lebih mudah dan lebih cepat melupakan ucapan atau informasi yang kita berikan kepada dia. Tetapi, jika kamu berbicara kepada dia dengan bahasanya, itu akan masuk ke dalam hatinya. Dengan itu, orang tersebut bukan hanya mendengar dan membalas konversasi kita, tetapi juga akan lebih mudah diingat dalam pikiran dan hatinya dan akan lebih sulit dilupakan. Aspek yang kedua adalah profesional. Dalam memahami bahasa kedua, kita akan meningkatkan aspek keprofesional kita dan kita dapat memiliki peluang yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Dan juga lebih profesional dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki.
Seperti jika kita menjadi customer service, kita dapat bersosialisasi dengan baik kepada siapapun dengan bahasa yang mereka pahami. Yang berikutnya, kita juga dapat melatih cara kita berbicara kepada orang lain. Aspek yang ketiga adalah aspek kreatif, di mana kita dapat melihat sesuatu dalam berbagai perspektif, meningkatkan daya inovasi yang dapat meningkatkan kita dalam bidang kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas, elaborasi, dan juga berdampak pada kemampuan dalam pemecahan masalah atau own problem solving skills. Dengan memahami bahasa kedua, kita juga dapat lebih baik dalam menangani suatu gangguan, menyimpan informasi, dan multitasking yang memungkinkan kita untuk fokus pada solusi yang lebih kreatif. Yang berikutnya ada kutipan dari Johann Wolfgang von Goethe yang berisi, "Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own." Orang mengatakan bahwa memahami perspektif orang lain dan berpikir pada posisi seseorang adalah aspek yang penting yang harus kita miliki. Ada ungkapan yang berkata, letakkan dirimu di sepatu orang lain, yang berarti juga kita harus dapat meletakkan diri kita ke posisi orang lain terlebih dahulu sebelum diri kita. Jika kita tidak pernah bisa memahami orang lain, kita tidak akan memiliki kemampuan untuk memahami diri kita sendiri. Learning another language is not only learning different words from the same things, but learning another way to think about things. Mempelajari bahasa lain tidak hanya mempelajari kata-kata yang berbeda untuk hal yang sama, tetapi belajar untuk melihat sesuatu dalam sudut pandang yang lain. Seperti sama dengan cara kita melihat sesuatu pasti berbeda dengan orang lain. Sama seperti dalam mempelajari bahasa yang baru. Sama juga kita mempelajari dunia baru dengan sudut pandang yang baru. Yang berikutnya adalah cara-cara untuk mempelajari bahasa kedua. Yang pertama adalah study at home. Cara ini sudah pasti diketahui oleh banyak orang, yaitu belajar di rumah. Cara ini sangat simpel untuk dilakukan. Belajar dengan cara membaca buku dengan bahasa lain, ataupun mencari arti-arti kata asing dalam internet. Cara yang efektif juga termasuk jika kita menulis ulang suatu kalimat di atas kertas ataupun buku. Ini membuat kita dapat lebih cepat untuk mengingat bahasa yang kita tuliskan, karena kita sudah memenuhi aspek membaca atau melihat dan menulis atau melakukan. Yang berikutnya juga adalah dengan mendengarkan audio dalam bahasa asing seperti menonton film dengan vokal bahasa yang kita tidak tahu. Dengan ini kita dapat mengingat perkataan audio film tersebut. Cara yang berikutnya adalah sign up for a class, seperti mendaftar kursus bahasa. Dengan ini kita dapat lebih cepat memahami suatu bahasa saat diajarkan oleh orang yang lebih berpengalaman dalam bahasa tersebut. Karena orang tersebut dapat memberikan kita suatu dorongan atau tips-tips yang mudah untuk mempelajari bahasa tersebut. One language sets you in a corner of our life. Two languages open every doors along the way. Jika kita hanya memahami satu bahasa, maka kita akan terperangkap dalam satu hidup seumur hidup kita. Tetapi jika kita memahami dua bahasa atau lebih, maka kita dapat membuka semua pintu kehidupan atau semua kesempatan dalam sepanjang hidup kita. Yang berikutnya adalah perbandingan antara pembicara yang hanya memahami satu bahasa dan yang memahami bahasa kedua secara persentase. Dalam melihat grafik-grafik ini, kita dapat melihat bahwa jumlah pembicara yang sudah berhasil memahami bahasa kedua memiliki persentase yang lebih tinggi daripada pembicara yang satu bahasa. Bahkan hanya 1% pembicara satu bahasa di Luxembourg dan 3% di Sweden. Ini membuktikan bahwa memahami bahasa kedua itu dapat dicapai oleh siapapun,
Cuma hanya dibutuhkan ketekunan dan komitmen untuk mempelajari bahasa tersebut. Semua orang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berpikir lebih dalam dari yang mereka biasa pikirkan. Dalam mempelajari suatu bahasa, pikiran kita akan terus didorong untuk berpikir keras dalam memahami miliaran atau lebih kata, dan juga melatih pikiran kita untuk memecahkan suatu masalah seperti cara efektif untuk menghafal atau memahami bahasa tersebut. Atau juga secara otomatis pikiran kita akan terlatih untuk mencari jalan tercepat untuk menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah. Demikianlah presentasi saya tentang keuntungan dalam mempelajari bahasa kedua. Terima kasih karena sudah mendengar dan menonton video presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.